Untuk materi yang pertama yaitu menjelajahi pandangan gender. Masih banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa istilah gender semata-mata merujuk pada perempuan. Masih banyak pula yang salah paham atau rancu dalam memahami istilah gender dan jenis kelamin seks. Kesalahpahaman tersebut bahkan masih terjadi pada pihak-pihak yang berurusan dengan program-program kesetaraan gender di Indonesia. Istilah gender memang perlu dipahami secara tuntas sebelum kita menggunakannya dan sebelum kita mengucapkannya. Ada banyak pengertian terkait dengan istilah gender. Gender memang bukan berakar dari bahasa Indonesia, dan gender bukanlah sekedar satu kata dengan satu pengertian. Gender adalah sebuah konsep yang menceritakan banyak hal mengenai kehidupan dua jenis kelamin manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Istilah gender berangkat dari kesadaran kita bahwa manusia tidaklah satu. Manusia bermacam-macam, yang membedakannya adalah jenis kelaminnya. Kamu laki-laki, aku perempuan. Kita sering mendengar kalimat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Istilah gender ingin menjelaskan bahwa kebudayaan telah membuat hubungan dua jenis kelamin manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, mengalami kesenjangan dengan jurang yang begitu dalam. Mereka tidak nyambung dalam berkomunikasi. Mereka terbangun oleh mental dan cara berpikir yang berseberangan. Mereka terdiri atas kebudayaan mereka masing-masing. Budaya perempuan sangat berbeda dengan budaya laki-laki. Nilai-nilai mereka terpecah menjadi dua. Mereka disebut maskulin dan feminin. Mereka tidak boleh bertukar peran, yang padahal hakikat manusia begitu indahnya. Sama-sama memiliki pikiran, hati, dan jiwa, yang seharusnya teraktualisasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Istilah gender adalah sebuah pisau yang membentangkan kenyataan pahit konstruksi sosial dan budaya yang diyakini dan dipercaya sebagai kebenaran atau takdir manusia. Ternyata hanya membuat dua jenis kelamin manusia ini terus-menerus dirundung masalah tanpa tahu bagaimana menyelesaikannya. Inilah yang disebut ketidakadilan gender. Selanjutnya ada stereotip gender. Muncul sebuah pertanyaan. Apa perbedaan nyata antara anak laki-laki dan perempuan? Sebelum mencoba menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pertimbangkan masalah stereotip gender. Semua stereotip, baik itu terkait dengan gender, etnis, atau kategori lain, mengacu pada gambaran tentang anggota khas suatu kategori. Penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Stereotip gender adalah kategori luas yang mencerminkan kesan dan keyakinan tentang perilaku apa yang pantas untuk perempuan dan laki-laki. Banyak stereotip yang begitu umum sehingga membuat ambigu, dan ini berlaku untuk stereotip gender. Perilaku yang beragam dapat ditetapkan untuk setiap kategori, seperti mencetak atau menumbuhkan facial hair untuk maskulin, bermain dengan boneka atau memakai lipstik untuk kata feminin. Menurut Bess, stereotip siswa sebagai maskulin atau feminin dapat memiliki konsekuensi yang signifikan. Memberi label feminin pada laki-laki atau maskulin pada perempuan dapat mengurangi status sosial dan penerimaannya dalam kelompok. Menurut Josul, Rui, dan Rabel, stereotip gender berubah secara perkembangan. Teori skema gender menyatakan bahwa pengelompokan gender terjadi ketika anak-anak siap menyandikan informasi yang masuk dan mengatur informasi sesuai dengan apa yang dianggap pantas bagi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Saat anak-anak masuk sekolah dasar, mereka memiliki pengetahuan yang cukup banyak tentang aktivitas mana saja untuk menjadi pria atau wanita. Sebuah penelitian terbaru yang dilakukan oleh Miller dari anak Amerika Serikat berusia 3-10 tahun yang lebih tua mengungkapkan bahwa anak-anak yang lebih tua menggunakan presentase gender stereotip yang lebih tinggi. Dalam penelitian ini, stereotip menampilkan lebih banyak pada anak perempuan, sementara stereotip aktivitas seperti olahraga dan sifat agresif lebih umum pada anak laki-laki. Stereotip gender sangat berbahaya jika membatasi kapasitas perempuan dan laki-laki untuk mengembangkan kemampuan pribadi mereka. Selanjutnya, ada persamaan dan perbedaan gender. Banyak aspek kehidupan siswa dapat diperiksa untuk menentukan seberapa mirip atau berbeda anak perempuan dan laki-laki. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, apakah gender penting dalam hal struktur dan aktivitas otak?
Menurut Heidi, otak manusia hampir sama, baik otak laki-laki atau perempuan. Namun, para peneliti menemukan beberapa perbedaan. Menurut Luders dan lainnya, otak perempuan lebih kecil dari otak laki-laki, tetapi otak perempuan memiliki lebih banyak lipatan. Lipatan yang lebih besar disebut konvolusi, memungkinkan lebih banyak jaringan otak di permukaan di dalam tengkorak perempuan dibandingkan laki-laki. Yang kedua, menurut Fredericks dan lainnya, area lobus parietal yang berfungsi dalam keterampilan visuospasial cenderung berada lebih besar pada pria daripada wanita. Visuospasial adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengintegrasi, dan menganalisa dalam bentuk yang spesifik dari beberapa dimensi. Yang ketiga, menurut Gur dan yang lainnya, area otak yang terlibat dalam ekspresi emosional cenderung lebih terlihat aktivitas metabolik pada wanita dibandingkan dengan pria. Persamaan dan perbedaan otak laki-laki dan perempuan bisa jadi karena evolusi dan keturunan serta pengalaman sosial. Selanjutnya yaitu kinerja fisik. Secara umum, anak laki-laki mengungguli anak perempuan dalam keterampilan fisik seperti berlari, melempar, dan melompat. Perubahan hormon pada masa pubertas mengakibatkan peningkatan massa otot anak laki-laki dan peningkatan lemak tubuh untuk anak perempuan. Hal ini memberikan keuntungan bagi anak laki-laki dalam aktivitas terkait dengan kekuatan, ukuran, dan kecepatan. Anak perempuan cenderung tidak berpartisipasi kegiatan yang mempromosikan keterampilan motorik yang diperlakukan untuk melakukannya dengan baik dalam berolahraga. Anak laki-laki lebih cenderung mencari dan bergerak di sekitar ruangan daripada anak perempuan, dan anak laki-laki lebih mengeluarkan banyak energi maupun gerakan. Selanjutnya yaitu intelektual. Tidak ada perbedaan gender yang terjadi dalam kemampuan intelektual secara keseluruhan, tapi perbedaan gender memang muncul di beberapa bidang kognitif seperti matematika dan keterampilan verbal. Contoh untuk kemampuan matematika dan sains yaitu anak laki-laki memiliki keterampilan visuospasial yang lebih baik daripada anak perempuan, dan dalam satu studi nasional baru-baru ini, prestasi sains siswa laki-laki sedikit lebih baik dalam sains daripada perempuan. Dan untuk kemampuan verbal, anak perempuan memiliki keterampilan verbal yang lebih baik daripada anak laki-laki, contohnya dalam bidang membaca dan menulis. Prestasi pendidikan. Laki-laki lebih kemungkinan besar daripada anak perempuan untuk ditugaskan ke kelas pendidikan khusus atau perbaikan. Perempuan lebih mungkin terlibat dengan materi akademik, perhatian di kelas, mengedepankan lebih akademik, upaya dan berpartisipasi lebih banyak di kelas daripada anak laki-laki. Lalu, keterampilan hubungan. Reportage adalah bahasa percakapan dan cara membangun koneksi dan menegosiasikan hubungan. Anak perempuan lebih menyukai pembicaraan dan percakapan yang lebih berorientasi pada hubungan daripada anak laki-laki. Lalu, ada reportage adalah pembicaraan yang memberikan informasi, contohnya berbicara di depan umum. Anak laki-laki menjadi pusat perhatian melalui reportase dengan penampilan verbal seperti mendongeng, bercanda, dan mengajar dengan informasi. Perilaku prososial. Pemandangan perempuan bagi diri mereka sendiri lebih prososial dan empatik. Lalu perbedaan gender terbesar terjadi karena kebaikan dan perhatian perilaku dengan perbedaan yang lebih kecil dalam berbagi. Lalu ada agresi. Anak laki-laki lebih banyak agresif secara fisik daripada anak perempuan. Agresi relasional memberikan persentase yang lebih besar dari agresi keseluruhan anak perempuan daripada yang terjadi untuk anak laki-laki. Agresi relasional mencakup perilaku seperti mencoba untuk membuat orang lain tidak menyukai individu tertentu dengan menyebarkan kejahatan rumor tentang orang tersebut. Lalu ada emosi dan regulasi. Perempuan lebih mungkin untuk mengekspresikan emosi mereka secara terbuka dan intens daripada anak laki-laki, khususnya dalam menampilkan kesedihan dan ketakutan. Perempuan juga begitu lebih baik dalam membaca emosi orang lain dan lebih cenderung menunjukkan empati daripada anak laki-laki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menerangkan atau menjelaskan tentang kontroversi, khususnya kontroversi untuk gender sendiri. Oke, selanjutnya akan kita lanjutkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas pertanyaan tentang apa perbedaan dari jenis kelamin, gender, dan orientasi. Nah,
Saya sengaja di sini mengangkat ketiga hal ini karena memang memunculkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat kita sendiri di mana banyak di antara kita itu sering menyamaratakan ketiga istilah ini padahal jelas-jelas penempatannya itu salah, teman-teman. Contohnya ini nih, pandangan awam di masyarakat kita. Kebanyakan orang yang berjenis kelamin laki-laki itu gendernya maskulin dan orientasi seksualnya itu kepada perempuan yang tidak demikian sebenarnya. Begitu pula dengan yang berjenis kelamin perempuan, bergender feminin, berorientasi seksualnya itu kepada laki-laki yang sebenarnya tidak demikian juga gitu. Nah, tapi perlu digarisbawahi di sini bukan berarti orang yang tidak sama dengan orang kebanyakan lantas identik dengan orang yang mengalami gangguan atau abnormal. Nah, terus jenis kelamin, gender, dan orientasi di sini itu pada dasarnya merupakan konsep yang independen atau berdiri sendiri, sehingga kita tidak bisa menyamaratakan ketiga konsep ini, teman-teman. Orang suka sekali menyamaratakan penggunaan istilahnya. Apa yang seharusnya disebut jenis kelamin itu dibilang gender katanya, atau sebaliknya. Banyak lagi contohnya dari ketidaksesuaian penggunaan istilah ini. Lalu gitu, selain itu juga karena terbatasnya pengetahuan masyarakat kita tentang tiga konsep yang independen ini, banyak yang tidak mengerti tentang seksualitas atau jenis kelamin, gender, dan orientasinya pada dirinya masing-masing. Plus, nilai-nilai heteronormatif yang sangat mengakar di masyarakat membuat banyak individu atau di antara kita itu merasa aneh gitu akan diri sendiri. Nah, pada kesempatan ini juga saya mengajak teman-teman untuk membuka mata akan keberagaman seksualitas di tengah masyarakat kita, sekaligus menelusuri dan memahami tentang jenis kelamin, gender, dan orientasi pada diri kita sendiri. Nah, jadi jenis kelamin itu apa? Ya kan? Gender itu juga apa? Orientasi juga itu apa? Nah, mari di sini kita membahasnya dan mengupasnya secara lebih dalam lagi. Oke, pertama kita bahas tentang jenis kelamin dulu ya teman-teman. Jadi jenis kelamin itu merupakan bawaan sejak lahir yang mengacu pada kondisi fisik dari biologis pria dan wanita. Nah, walaupun jenis kelamin merupakan karakteristik biologis yang cukup definitif, tapi banyak juga individu yang karakteristik gen dan fisik luarnya itu bertolak belakang, teman-teman. Hal ini juga disebut dengan intersex. Secara sederhana, diketahui jika orang berkromosom XX itu perempuan, sedangkan yang XY itu laki-laki. Padahal tidak selalu demikian, teman-teman. Contohnya misalnya ada Eden Atwood, seorang musisi jazz wanita berasal dari Amerika yang memiliki DNA laki-laki atau disebut dengan Androgen Insensitivity Syndrome atau disingkat AIS, AYIS. Terus di sini siapa yang tidak menyangka gitu kalau beliau itu merupakan setengah laki-laki dan setengah perempuan juga. Jadi di sini itu beliau memiliki vagina tetapi tidak punya rahim dan di internal tubuhnya itu ia memiliki testis. Eden Atwood cuma salah satu contohnya aja ya teman-teman. Jadi masih banyak lagi variasi dari intersex. Ada kromosom XXX atau triple X gitu. Terus ada double XY, ada X double Y, atau yang lainnya dan lain-lain. Nah, tapi ya perlu digarisbawahi juga teman-teman di sini, intersex itu beda dengan transgender atau gender dysphoria. Jadi pada individu transgender ini organ reproduksi dan kelaminnya itu berkembang baik gitu. Tapi ia merasa identitas gendernya itu tidak cocok dengan kelamin biologisnya. Hah, maksudnya apa sih gender yang tidak cocok ya kan? Di sini muncul pertanyaan jadinya. Lebih baik sekarang kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke, yang kedua itu ada gender.
Gender di sini berarti pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat. Nah, atau lebih sederhananya begini teman-teman. Jika jenis kelamin tadi adalah karakteristik biologis, maka gender di sini adalah karakteristik mental dan perilaku atau ekspresi berkenaan dengan karakteristik biologis tadi. Iya, begitu. Jadi gender ini dikonstruksikan secara sosial budaya. Nah, selain itu juga gender sendiri terbagi lagi menjadi dua konsep, yaitu identitas gender dan ekspresi gender. Yang pertama itu kita bahas identitas gender. Jadi di sini itu identitas gender itu merupakan bagaimana seseorang memandang dirinya atau personal sense gitu teman-teman. Misalnya nih contohnya, kelaminnya perempuan, tapi bisa saja ia memandang dirinya sebagai pria gitu. Atau kelaminnya itu laki-laki, terus mempunyai alat kelamin penis, maaf. Tapi bisa saja ia memandang dirinya sebagai wanita gitu. Sehingga tertanam atau terpikir dalam benaknya itu sepertinya saya mempunyai tubuh yang salah gitu. Lalu yang kedua itu ada ekspresi gender. Nah, di sini itu ekspresi gender itu merupakan cara seseorang mengekspresikan gendernya melalui perilaku, cara berpakaian, terus ada gaya rambut juga, hingga gaya bicaranya. Jadi bisa saja feminin atau maskulin atau androgini. Androgini itu tidak feminin dan tidak pula maskulin, jadi tengah-tengah teman-teman. Untuk contoh yang lebih jelasnya lagi akan dibahas di slide berikutnya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi di sini ada fotonya anak dari Angelina Jolie yang sebelah kiri, namanya itu Shiloh. Dia adalah anak laki-laki, anak perempuan tetapi berpenampilan tomboy gitu. Yang sebelah kanan itu namanya Kingston, anak dari Gwen Stefani. Dia merupakan anak laki-laki yang berpenampilan feminim. Gitu kebalikannya dari Shiloh tadi. Jadi di sini itu ekspresi gender juga independen teman-teman terhadap identitas gender. Seseorang bisa saja memandang dirinya sebagai perempuan tulen, tapi suka berpenampilan tomboy atau sebaliknya. Nah, untuk gambar yang sebelahnya lagi, itu spektrum warna ya. Ada gambar spektrum warna. Jadi teman-teman di sini itu masyarakat kita itu kebanyakan memandang gender itu ada dua kemungkinan gitu. Makanya di sini berlambangkan warna hitam dan putih. Hitamnya itu adalah laki-laki, yang putihnya itu adalah perempuan. Padahal sebenarnya lebih kompleks ya dan bervariasi gitu. Nah, di sini ini lebih jelasnya lagi, yang sebenarnya itu gender adalah spektrum dan tidak dapat dibatasi hanya pada 2 atau 3 kemungkinan saja. Seseorang dapat memiliki identitas gender non-biner gitu, yang berarti mereka itu tidak mengidentifikasi sebagai lelaki atau perempuan. Mereka dapat mengidentifikasi sebagai keduanya atau tidak, atau sebagai jenis kelamin lainnya yang sepenuhnya gitu. Jadi biner tadi ya, biner itu berarti 2 atau 3 kemungkinan. Maksudnya itu kan masyarakat kita itu kenalnya itu cuman antara laki-laki sama perempuan gitu kan teman-teman. Jadi di sini diterapkan non-biner sebenarnya untuk gender sendiri karena lebih bervariasi, bukan cukup dengan kata biner saja antara laki-laki dan perempuan gitu teman-teman. Lalu yang ketiga, itu orientasi. Orientasi sendiri itu merupakan pola ketertarikan seksual dan emosional seseorang terhadap suatu objek. Nah, pasti teman-teman di sini kebanyakan mengenal orientasi itu ada 3 ya, yaitu heteroseksual, homoseksual, dan biseksual. Padahal sebenarnya banyak lagi loh teman-teman. Dan memang kita pun jarang mendengarnya, padahal sebenarnya keberadaannya itu eksis gitu di tengah masyarakat.
Lalu ada apa sajakah itu? Yang pertama itu ada heteroseksual. eh, Heteroseksual sendiri itu merupakan ketertarikan seksual terhadap individu dengan jenis kelamin berbeda. Misalnya pria tertarik pada wanita ataupun sebaliknya. Teman-teman juga pasti udah tahu lah ya. Lalu yang kedua itu ada homoseksual, yaitu ketertarikan seksual terhadap individu dengan jenis kelamin yang sama. Misalnya itu pria tertarik pada pria, begitupun dengan wanita kepada wanita gitu. Lalu biseksual. Biseksual itu yaitu bisa tertarik pada lawan jenis, bisa juga tertarik pada sesama jenisnya. Lalu ada aseksual, yaitu orang yang sangat sedikit bahkan tidak sama sekali merasakan ketertarikan seksual, teman-teman. Lalu ada demiseksual, yaitu orang yang memiliki ketertarikan seksual hanya setelah ia benar-benar memiliki ikatan emosional yang kuat dengan seseorang. Lalu ada grey aseksual. Jadi ini tuh gimana ya, tengah-tengah antara seksual dan aseksual, teman-teman. Jadi individunya itu grey gimana ya? Individunya itu bervariasi gitu, grey aseksual ini gitu. Bisa salah satu dari kemungkinan ini nih. Contohnya ya, defaultnya itu tidak merasakan ketertarikan seksual, tapi kadang bisa juga merasakan ketertarikan seksual atau punya ketertarikan seksual, tapi sex drive-nya atau dorongan seksualnya itu rendah, teman-teman. Jadi ada lagi nih, secara teknis sih seksual, tapi dia merasa seks bukanlah bagian yang penting atau tidak perlu diprioritaskan lah gitu ya dalam hidupnya. Lalu ada gini juga, orang yang merasakan ketertarikan dan dorongan seksual, tapi tidak cukup kuat sampai membuatnya ingin melakukan aktivitas seksual. Atau yang terakhir ini, misalnya orang-orang yang menikmati dan menginginkan seks, tapi hanya dengan kondisi dan syarat tertentu dan spesifik gitu. Jadi gimana ya? Namanya juga grey aseksual lah ya, grey gitu, abu-abu gitu. Lalu, oh ada lagi dua lagi teman-teman yang satu itu panseksual, maaf. Panseksual di sini orang yang tertarik pada berbagai jenis gender atau gender blind gitu. Baginya itu gender nggak penting gitu. Jadi dia bisa suka dengan individu yang feminin, andro, maskulin, transgender, pokoknya semua tipe gender dia suka lah gitu kan. Lalu ada poliseksual. Poliseksual ini yang terakhir merupakan ketertarikan dengan banyak tipe gender gitu. Tapi nggak semuanya, hanya beberapa aja gitu, teman-teman. Oke. Nah, seperti yang didefinisikan di awal tadi, jadi orientasi itu meliputi ketertarikan seksual dan emosional. Jadi sebenarnya orientasi dibedakan lagi atas orientasi seksual dan orientasi emosional atau romantis gitu disebutnya. Ketertarikan pada seseorang untuk memberikan dan menerima affection atau kasih sayang artinya. Jadi jenis-jenis orientasi romantis atau romantik bahasa Inggris itu sama saja dengan orientasi seksual gitu. Kalau untuk orientasi seksual sendiri itu pakai akhiran, maaf, seksual. Sedangkan orientasi romantis ini akhiran romantik. Jadi gimana ya? Orientation romantic ini sebenarnya ya agak sedikit salah sih yang ada di gambar ini. Jadi contohnya gini nih, seseorang tertarik secara seksual pada pria dan wanita atau disebut biseksual tadi yang seperti kita bahas sebelumnya, tapi hanya merasakan koneksi emosional pada wanita gitu. Atau disebutnya itu homoromantik gitu. Jadi ya teman-teman bisa simak saja gitu pada gambar yang saya tayangkan sekarang gitu. Ya pilih salah satu dan petakan dari masing-masing kolom gitu seperti contoh yang saya sebutkan sebelumnya. Begitu, selanjutnya kita akan rangkum semua pembahasannya ya. Oke. Oke, yang terakhir kita tarik kesimpulannya ya teman-teman dari ketiga konsep tadi.
Jadi ketiga konsep tadi ada jenis kelamin, gender, dan orientasi itu merupakan tiga konsep yang independen, di mana ketiganya itu bisa saja berbeda dan tidak berkaitan satu sama lain. Nah, untuk konstruksi sosial yang awam, gimana ya, akan menuntut eksistensi arkaik pada masyarakat kita, seperti jenis kelamin laki-laki, identitas gender laki-laki, ekspresi gender maskulin, dan tertarik pada wanita. Itu contohnya. Jadi, nggak semua pria gemulai atau ekspresi gendernya feminim itu disebut homo, ataupun sebaliknya untuk wanita ya, di sini gitu. Jadi, untuk lebih jelasnya lagi, seperti yang saya tampilkan di sini pada gambar yang saya tayangkan sekarang ada the genderbread person. Itu berupa dikotomi atau konsep dari kiri sampai kanan itu tidak bersifat absolut. Ini yang gambar orang ini nih. Apa ya genderbread person? Nah, jadi semuanya itu di sini tuh bersifat spektrum atau luas gitu artiannya. Lalu di sini itu pertama ada gender identity yang tergambar pada kepala genderbread person ini, yaitu bagaimana kita di kepala kita atau pemikiran kita dan gimana ya, adanya kimiawi yang menyusun kita gitu. Misalnya itu tingkat hormonal dan bagaimana kita menafsirkan apa artinya itu. Lalu yang kedua, ada gender expression. Itu terdapat pada tangan. Berarti ini tindakan ya artiannya. Di mana kita itu mendemonstrasikan gender kita berdasarkan peran gender tradisional melalui cara kita bertindak, berpakaian, berperilaku, dan berinteraksi. Lalu yang ketiga ada biological sex. Ini ada di sini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di gambar yang saya tampilkan sekarang. Yaitu mengacu pada organ, hormon, dan kromosom yang tepat yang dapat diukur secara objektif gitu di sini. Misalnya itu ada wanita dengan vaginanya, ovarium, kromosom XX atau double X gitu. Lalu yang laki-laki ada penisnya, testis, kromosom XY. Lalu ada intersex, yaitu berupa kombinasi keduanya yang dari laki-laki dan wanita tadi. Lalu yang terakhir ada sexual orientation. Terdapat pada ini ada lambang hati ya di sini love. Berarti kepada siapa kita tertarik secara fisik, spiritual, dan emosional berdasarkan jenis kelamin atau gender mereka dalam hubungannya dengan kita teman-teman. Begitu. Sebagai penutup, jadi bagaimana ya? Tidak serta-merta yang berbeda itu abnormal di sini ya teman-teman. Hanya ada istilah hanya umum dan tidak umum saja di sini. Lalu individu intersex, aseksual, aseksual gitu, homoseksual, sama transgender dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik dan dengan bahagia juga akan kehidupannya. So, jadi di sini kita harus open minded gitu akan keberadaan mereka di sini ya. Lalu variasi di dunia itu sangat tidak terbatas. Dunia ini indah dengan keanekaragamannya. Pengotak-ngotakan yang arkaik hanya saja menafikan keindahannya yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya akan keanekaragaman, banyaknya variasi gender, jenis kelamin, dan orientasi-orientasi tadi gitu teman-teman. Jadi di sini kita harus terbuka akan keberadaan mereka. Jadi akhir kata sekian dari penjelasan saya. Maaf bila ada kekurangan karena di sini saya masih tahap belajar juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kontroversi gender tentang ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender adalah isu yang masih banyak berkembang akibat masyarakat yang masih menganut budaya patriarki. Di tengah modernisasi yang semakin kuat, masyarakat masih memegang kuat pandangan lama yang menyatakan kekuatan laki-laki dan kelemahan perempuan. Konstruksi sosial yang dibangun dalam budaya patriarki dalam melihat perbedaan telah menimbulkan berbagai ketidakadilan khususnya bagi perempuan.
Anggapan masyarakat mengenai laki-laki lebih superior, lebih berkuasa, lebih kuat dan lebih berhak untuk memiliki posisi penting yang membuat tatanan budaya memihak pada laki-laki dibanding perempuan. Konstruksi ini terus berlangsung hingga sekarang ketidaksetaraan yang diperoleh sudah dianggap wajar. Budaya dan pandangan masyarakat yang melekat sejak lama mengenai anak perempuan yang harus mengalah dibanding dengan anak laki-laki membuat ketidaksetaraan gender semakin tertanam kuat pada lingkungan masyarakat yang mengkotak-kotakan peran perempuan dan laki-laki. Contohnya, para orang tua di pedesaan umumnya masih berpikiran bahwa anak perempuan tidak perlu bersekolah tinggi, apalagi sampai kuliah, karena menurut mereka meskipun pendidikan anak perempuan tinggi, pada akhirnya akan kembali ke dapur juga. Anak perempuan yang bisa baca dan menulis itu sudah cukup bagi mereka, dan selain itu bisa dinikahkan. Orang tua tidak mempertimbangkan umur anak perempuan mereka, asal ia bisa memasak dan mengurus suami. Ada beberapa pandangan yang menjelaskan hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya ketidaksetaraan gender. Yang pertama, adanya pandangan secara agama bahwa kaum perempuan merupakan bagian dari kaum laki-laki. Hal tersebut menjelaskan bahwa laki-laki dikatakan sebagai pihak superior dan perempuan dianggap sebagai kaum interior yang berpijak pada kaum laki-laki. Yang kedua, dilihat dari pandangan sosiologis, seorang perempuan dalam segala hal ditempatkan di rumah sehingga pernyataan tersebut tidak mendukung perempuan untuk berpendidikan tinggi. Yang ketiga, pandangan psikologis, melihat perempuan sebagai istri yang mendampingi suami tanpa membutuhkan pendidikan yang tinggi. Yang keempat, pandangan ekonomi, perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan karena adanya keterbatasan ekonomi, perempuan akan segera dinikahkan untuk mengurangi beban ekonomi keluarganya. Faktor penyebab terhambatnya kesetaraan gender sangat berkaitan dengan sosial budaya masyarakat dan orang tua yang cenderung menggunakan tenaga anak perempuan untuk membantu urusan rumah tangga. Yang kedua, pendidikan belum memberikan nilai tambah yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua. Selanjutnya, masih terbatasnya daya tampung lembaga pendidikan dengan mutu baik dan biaya yang murah. Dan terakhir, proses pembelajaran, bahan ajar, dan ilustrasi yang masih bias gender. Dampak ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender yang terjadi pada kaum perempuan dapat berdampak negatif pada persepsi anak yang dibangun akibat anggapan orang tua. Anggapan seorang anak perempuan yang mengurus rumah dan laki-laki mencari nafkah dapat berimplikasi pada pendidikan tinggi yang harus diperoleh laki-laki. Tidak heran jika persepsi masyarakat mengenai keutamaan pendidikan bagi laki-laki dan melakukan perkawinan bagi perempuan masih tertanam hingga kini. Ketidaksetaraan gender juga berdampak pada ketidakadilan yang berasal dari permasalahan ekonomi. Ketika sebuah keluarga dengan anak laki-laki dan perempuan mengalami kesulitan ekonomi, keluarga tersebut akan mengutamakan untuk memberikan pendidikan bagi anak laki-laki dan anak perempuan dikawinkan dengan harapan untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Hal tersebut berakar dari adanya budaya patriarki yang mengutamakan kaum laki-laki dan menyebabkan kaum perempuan mengalami ketertinggalan di bidang pendidikan. Transgender. Definisi transgender. Transgender adalah istilah yang digunakan mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir, atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. Ada dua jenis transgender, yaitu yang pertama trans woman, yang kedua trans man. Faktor penyebab transgender. Yang pertama adalah faktor bawaan, hormon, dan gen. Faktor genetik dan fisiologis adalah faktor yang ada dalam diri individu karena ada masalah lain dalam susunan kromosom, ketidakseimbangan hormon, struktur otak, kelainan susunan syaraf otak.
Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan diantaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan atau sebaliknya dalam keadaan yang berlebihan ya. Pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa atau trauma. Trauma pergaulan seks dengan pacar, suami, ataupun istri. Tanda-tanda transgender, yaitu dapat dilacak melalui DSM antara lain adalah pertama, perasaan tidak nyaman dan tidak puas dengan salah satu anatomi seksnya. Dua, berharap dapat berganti kelamin dari hidup dengan jenis kelamin lainnya. Tiga, mengalami guncangan yang terus-menerus untuk sekurang-kurangnya selama 2 tahun dan bukan hanya ketika stres. 4. Adanya penampilan fisik interseks atau genetik yang tidak normal. Akibat dari perilaku transgender. Pertama, menjadi waria atau wanita pria adalah seorang prian yang secara psikis merasakan adanya ketidakcocokan antara jati diri yang dimiliki dengan bentuk anatomi tubuhnya, sehingga akhirnya memilih dan berusaha untuk memiliki sifat dan perilaku lawan jenisnya yaitu wanita. Fisiknya tentu laki-laki, tetapi cara berjalan dan berdandan mirip perempuan. Dampak dan pandangan masyarakat terhadap kasus transgender. Dampaknya. 1. Dikucilkan dari lingkungan. 2. Dijadikan bahan pembicaraan. 3. Dianggap membawa pengaruh negatif untuk lingkungan masyarakat. Menurut pandangan masyarakat, kita ketahui bahwa kebanyakan masyarakat memandang seseorang yang terkait kasus transgender seperti waria memiliki pandangan negatif karena mereka menganggap bahwa seorang transgender itu telah mengubah kodrat yang diberikan Tuhan sejak lahir dan itu merupakan larangan agama. Hukum Islam dalam memandang transgender. Melakukan operasi pergantian kelamin yang dilakukan oleh orang yang normal dan sempurna tidak dibolehkan dan diharamkan. Berikut dalil yang mengharamkan operasi pergantian kelamin. Quran Surat Al-Hujurat, yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang pria dan wanita dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan lagi Maha Mengenal." Klasifikasi peran gender. Peran gender adalah peran laki-laki dan perempuan yang dirumuskan oleh masyarakat berdasarkan polarisasi stereotip seksual maskulinitas feminilitas. Misalnya, peran laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin dan pencari nafkah karena dikaitkan dengan anggapan bahwa laki-laki adalah makhluk yang lebih rasional, lebih kuat, serta identik dengan sifat-sifat superior. Undang-undang tentang peran gender. Pembakuan peran gender adalah ketika peran gender tersebut dilegitimasi oleh negara melalui aturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 31 ayat 3, Undang-Undang Pernikahan menetapkan bahwa peran suami adalah sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya pada pasal 34 ayat 1. Sedangkan kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya tercantum pada pasal 34 ayat 2. Pengertian peran gender. Menurut BEM, dalam Watani 2009, gender merupakan karakteristik kepribadian seseorang yang dipengaruhi oleh peran gender yang dimilikinya dan dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi yaitu maskulin, feminin, androgini, dan tak terbedakan. Orientasi peran gender. Menurut BEM 1981 menyatakan ada 2 model orientasi peran gender dalam menjelaskan feminitas dan maskulinitas, yaitu model tradisional dan model non-tradisional. Model tradisional memandang feminitas dan maskulinitas sebagai suatu dikotomi, sedangkan model non-tradisional memandang feminitas dan maskulinitas bukanlah suatu dikotomi, sehingga memungkinkan untuk pengelompokan yang lain yang disebut androgini, di mana seseorang perempuan atau laki-laki bisa memiliki ciri-ciri feminitas sekaligus ciri-ciri maskulinitas.
Selanjutnya, pengertian masing-masing peran gender. Yang pertama ada maskulin. Menurut Honinga dan Honinga dalam Knowledge 2003 adalah ciri-ciri yang berkaitan dengan gender yang lebih umum terdapat pada laki-laki atau suatu peran atau trait maskulin yang dibentuk oleh budaya. Jadi maskulin adalah sifat yang dipercaya dan dibentuk oleh budaya sebagai ciri-ciri yang ideal bagi laki-laki. Selanjutnya ada feminim. Menurut Honinga dan Honinga dalam Knowledge 2003 adalah ciri-ciri atau trait yang lebih sering atau umum terdapat pada perempuan daripada laki-laki. Berarti feminim itu merupakan ciri-ciri atau trait yang dapat dipercaya dan dibentuk oleh budaya sebagai ideal bagi perempuan. Yang ketiga ada androgini. Individu yang androgini adalah seorang laki-laki yang asertif atau sifat maskulin dan mengasihani sifat feminim, atau seseorang perempuan yang dominan sifat maskulin dan sensitif terhadap perasaan orang lain atau sifat feminim. Beberapa penelitian menemukan bahwa androgini berhubungan dengan berbagai atribut yang sifatnya positif seperti self-esteem yang tinggi, kecemasan rendah, kreativitas, kemampuan parenting yang efektif. Yang keempat ada undifferentiated atau tak ada yang berbeda, merupakan keadaan laki-laki atau perempuan dengan skor maskulinitas dan feminitas rendah, sehingga tidak muncul kecenderungan maskulinitas maupun sisi feminimnya. Basau 1992. Nah, ini adalah penggambaran menurut BEM 1974 tentang peran gender. Jadi di tingkat paling rendah itu ada undifferentiated, itu dimana sikap feminim atau maskulin itu rendah gitu. Nah, di tengah itu ada feminin maskulin, dan paling tinggi itu androgini. Dia itu tingkat feminin maskulin itu sangat tinggi. Gender dalam konteks pendidikan. Yang pertama, bias gender dalam pendidikan. Bias gender ini berlangsung dan disosialisasikan melalui proses serta sistem pembelajaran di sekolah. Dalam dunia pembelajaran misalnya, banyak ditemukan gambar maupun rumusan kalimat yang tidak mencerminkan kesetaraan gender. Kita ambil contoh di lingkungan sekolah. Dalam upacara bendera di sekolah, bisa dipastikan bahwa pembawa bendera itu adalah siswa perempuan. Nah, siswa perempuan itu dikawal oleh 2 siswa laki-laki. Hal demikian tidak hanya terjadi di tingkat sekolah, tetapi juga di tingkat nasional. Paskibraka yang setiap tanggal 17 Agustus bertugas di Istana Negara selalu menempatkan 2 perempuan sebagai pembawa bendera pusaka dan duplikatnya. Nah, hal ini sesungguhnya menanamkan pada siswa tentang apa yang layak dan tidak layak dilakukan oleh laki-laki dan apa yang layak dan tidak layak dilakukan oleh perempuan. Selanjutnya, diskriminasi dalam kesempatan memperoleh pendidikan. Seringkali perempuan itu dinomorduakan dalam keluarga. Misalnya dalam hal pendidikan, laki-laki dipandang lebih penting dalam mencari ilmu, sebab kelak kaum laki-laki itu akan menafkahi keluarga, sedangkan perempuan tetap akan menjadi ibu rumah tangga. Dari anggapan ini, pendidikan tinggi dirasa kurang begitu perlu bagi kaum perempuan. Nah, namun pandangan inilah yang terlihat tidak adil bagi salah satu pihak, khususnya pihak perempuan. Mereka mengalami diskriminasi dalam hal memperoleh kesempatan pendidikan. Kesetaraan gender dalam kurikulum. Kurikulum ini memiliki peran pokok dalam menjamin bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam mencapai keberhasilan dan memasuki jenjang sekolah yang lebih tinggi. Nah, kebijakan nasional menyangkut pendidikan dapat ditelusuri pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa kesempatan pendidikan pada setiap satuan pendidikan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan. Oleh karena itu, perlu diperjuangkan kesetaraan gender dalam pendidikan dengan memasukkan materi-materi gender dalam kurikulum. Kesetaraan gender dalam pengembangan guru. Seorang guru diharapkan melakukan pelatihan kesetaraan gender untuk mengembangkan strategi dan solusi mengatasi berbagai tantangan pembelajaran yang dihadapi murid laki-laki atau perempuan. Nah, salah satunya bisa dengan mengembangkan gender responsive pedagogi atau
GRP, yaitu melatih guru untuk lebih menyadari hal-hal terkait gender dalam proses pembelajaran. Program dan rencana aksi pendidikan responsif gender. Secara garis besar, ada beberapa kebijakan strategis yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Di antaranya meliputi perluasan akses PAUD bagi anak perempuan dan laki-laki, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan responsif gender, rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, perluasan akses sekolah luar biasa dan inklusif bagi anak laki-laki dan perempuan, pendidikan kecakapan hidup dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, dan perluasan akses sekolah secara adil bagi anak laki-laki dan perempuan. Yang kedua, ada peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing dengan implementasi Standar Nasional Pendidikan atau SNP, perluasan dan peningkatan mutu akreditasi sekolah yang responsif gender, pengembangan pendidik bagi laki-laki maupun perempuan sebagai profesi, pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, ada perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang responsif gender, yaitu dengan perluasan pendidikan kecakapan hidup dengan memperhatikan kebutuhan gender, pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal dengan memperhatikan kebutuhan gender, akselerasi program studi kejuruan, vokasi, dan profesi yang responsif gender, dan pengembangan sistem metode serta materi pembelajaran melalui teknologi informasi dan komunikasi yang responsif gender. Kesetaraan gender tidak hanya akses SMAT. Yang pertama, hasil perpaduan antara kebijakan yang efektif dan investasi nasional yang berkelanjutan dalam pendidikan. Untuk zaman sekarang, tidak hanya di kota-kota saja sekolah yang bagus, tapi di desa pun sekarang sudah banyak. Yang kedua, semakin ringannya uang pendidikan. Sekarang uang pendidikan bisa sesuai dengan penghasilan orang tua. Pendekatan pembelajaran yang responsif gender. Yang pertama, memberikan perhatian apa yang anak itu butuh. Yang kedua, materi pelatihan, kemampuan apa yang anak itu miliki dan harus diasah. Yang ketiga, membuat media pendukung seperti spanduk, brosur, dan masih banyak lagi yang lain. Kesetaraan gender dalam pencapaian hasil pembelajaran. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mendasar dalam kemampuan murid laki-laki dan perempuan dalam mata pelajaran. Karena jika kondisinya mendukung, kinerja murid laki-laki dan perempuan akan sama dalam kemampuan mata pelajaran tersebut. Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Menurut Sulaiman 1995, ketidaksetaraan gender dalam pendidikan adalah perbedaan dalam hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki dalam mengecap pendidikan formal. Yang kedua, menurut Van Bemmelen 1995, ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dapat dilihat dari indikator kuantitatif, yakni angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, pilihan bidang studi, dan komposisi staf pengajar dan kepala sekolah. Faktor ketidaksetaraan gender dalam pendidikan menurut Sulaiman 1995. Yang pertama, semakin tingginya tingkat pendidikan formal, semakin terbatas jumlah sekolah yang tersedia. Semakin tinggi tingkat pendidikan formal, semakin mahal biaya untuk bersekolah. Yang ketiga, investasi dalam pendidikan seringkali tidak mereka rasakan karena anak perempuan menjadi anggota keluarga suami setelah mereka menikah. Faktor penentu ketidaksetaraan menurut Van Bemmelen 2003. Yang pertama, akses perempuan dalam pendidikan. Yang kedua, nilai gender yang dianut oleh masyarakat. Yang ketiga, nilai dan peran gender yang terdapat dalam suatu buku ajaran. Yang keempat, nilai gender yang ditanamkan oleh guru. Dan yang kelima, kebijakan yang biasa gender. Faktor-faktor kesenjangan gender menurut Suryadi dan Idris 2004. Yang pertama, akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Yang kedua, partisipasi adalah keikutsertaan atau peran seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan dan atas dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Yang keempat, manfaat adalah kegunaan sumber yang dapat dimiliki secara optimal.